lakukan di dalam hidup kami. Hamba berdoa supaya Roh Kudus turun ke atas kami semua, menjamah hati dan pikiran kami, membawa kami lebih mengasihi Tuhan di dalam setiap waktu. Hamba merubuhkan setiap benteng dan menaklukkannya kepada Kristus. Hamba menyerahkan setiap pikiran dan hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk pengurapan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada leader, kepada musik, kepada singer, dan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya bawakan pada hari ini, mungkin kalau Bapak Ibu sudah melihat info Efrata adalah milikilah kasih mula-mula. Dan saya senang bahwa kita masih bisa bertemu walaupun dengan jumlah yang terbatas. Dan kalau Bapak Ibu baca di dalam info Efrata, maka untuk versi kasih mula-mula kepada sesama, Bapak Ibu bisa baca tuntas di situ ya. Tapi kalau hari ini yang akan saya bawakan adalah kasih mula-mula terutama kepada Tuhan. Kita buka langsung di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Saya akan membacakan dengan cepat bagi Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian itu, kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, gambaran Kristus yang berbicara dalam surat Efesus adalah Dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya. Hal ini menggambarkan kemahatauan Tuhan. Dia memegang seluruh kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu dalam ayat selanjutnya dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Gambaran ini seharusnya membuat kita sebagai orang percaya takut untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau tersembunyi. Mengapa? Karena suatu hari, apapun yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Dia tahu kehidupan kita. Dia tahu segala pekerjaan kita. Dia tahu jeripayah kita. Dia tahu ketekunan kita. Kebesaran dan kemahatauan Tuhan bahkan digambarkan di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 25 sampai dengan ayat 31. Ayat ini berbunyi demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapakah yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?
Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya memberitahukan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun atau satu pun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan. Tuhan menguasai langit yang begitu besar dan bisa memanggil nama satu persatu bintang ciptaannya. Dan semua dikatakan firman Tuhan pasti hadir. Tuhan yang sama, maha kuasa dan maha kuat, memberitahukan kita bahwa dia juga memperhatikan kehidupan yang tersembunyi. Ketika orang Israel mengatakan bahwa hidupnya tersembunyi dari Tuhan dan haknya tidak diperhatikan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dia tahu seluruh kehidupan manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Terlebih orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka pasti akan diperbarui oleh Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu, adalah cerita tentang Yunus. Yunus berpikir bahwa karena Tuhan terlalu besar dan dia terlalu kecil, maka dia bisa melarikan diri dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Perhatikan bahwa ketika Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitahukan kejahatan orang Niniwe, Yunus pertama kali melarikan diri. Dia naik kapal, dia bersembunyi di bawah dari kapal, di bagian bawah sebuah kapal, sehingga Alkitab mencatat bahwa pada awalnya Yunus tidak ditemukan oleh siapapun. Namun pada waktu Yunus akhirnya ditemukan oleh kapten kapal, waktu terjadi ombak yang besar, maka permintaan kedua Yunus itu minta dilemparkan ke dalam laut. Dulu kita berpikir bahwa ketika dilemparkan ke dalam laut, itu adalah cerita dari anak-anak. Tapi waktu saya baca beberapa waktu yang lalu, saya melihat bahwa Yunus itu siap untuk mati. Dia siap untuk bunuh diri. Tawaran pertama yang waktu diberikan oleh kapten kapal itu adalah, lemparkan saja saya ke laut. Sampai dikatakan, enggak, kamu itu orang yang tahu bahwa atau ada sesuatu kesalahan. Iya, lemparkan saya ke laut. Kenapa dia minta dilemparkan ke laut? Karena Yunus itu mau supaya dia tahu, dia mau supaya Tuhan tuh tahu bahwa dia berkuasa atas hidup. Tapi saudara, ceritanya tidak seperti itu. Berbalik waktu Tuhan kirim seekor binatang ikan yang sangat besar. Alkitab mencatat dia masuk ke dalam perut ikan itu selama 3 hari. Dan ajaibnya adalah dia hidup di dalam keterpurukannya, di dalam perut ikan yang gak ada seorang pun yang tahu. Yunus berseru kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa ketika seluruh arus, dikatakan ayat itu, merangkum dirinya, dia sadar bahwa dia tidak berkuasa atas hidupnya. Dia yang begitu kecil, dia yang sebetulnya Yunus pikir Tuhan gak akan perhatikan dan gak akan tahu. Dia bersembunyi di bawah kapal. Dia minta dia supaya mati saja, dia bunuh diri, dia dilempar ke laut. Tetapi Tuhan punya cara untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara, cerita ini, cerita tentang Yunus ini memberitahukan kepada kita, sesuai di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu itu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa firman Tuhan ini sebetulnya sudah saya siapkan dari sejak sebulan yang lalu. Tapi harus jujur, ayat ini begitu sulit, seperti nggak masuk ke dalam pemikiran saya. Tapi minggu ini betul-betul saya paksakan harus, ini gagal mulu nih cerita tentang ini. Tentang kasih mula-mula ini gagal mulu. Kenapa? Karena saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara ayat yang sangat menarik yang selanjutnya. Tuhan yang maha tahu, kuasa dan besar, tahu kehidupan dan apa yang telah dilakukan oleh orang Efesus.
Kejatuhan orang Efesus adalah karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Itulah sebabnya dalam ayat 4-5 jelas mengatakan Tuhan mencela orang-orang Efesus karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mengapa Tuhan mencela jemaat Efesus yang berjerih payah untuk Tuhan? Mengapa Tuhan seperti tidak melihat semua jerih payah, kerja keras dan pekerjaan mereka? Seperti apa kasih yang semula itu? Mengapa Tuhan membandingkannya dalam ayat yang kelima sebagai kejatuhan yang dalam? Dalam salah satu terjemahan itu The Message, ayat ini mengatakan, saya langsung terjemahkan saja, bahwa ketika dikatakan kamu telah berjalan meninggalkan dari kasihmu yang mula-mula. Mengapa? Apa yang terjadi denganmu sebenarnya? Apakah kamu mempunyai ide berapa jauh kamu telah jatuh? Dikatakan ayat ini dalam terjemahan The Message adalah sebuah kejatuhan Lucifer. Saya kaget Bapak Ibu. Waktu saya lihat ayat ini saya kaget. Kenapa kejatuhan jauh meninggalkan kasih yang mula-mula bisa jajarkan dengan sebuah kejatuhan Lucifer? Di situ dikatakan perbaiki, berbalik kembali, perbaiki kasihmu yang semula. Tidak boleh buang-buang waktu karena Tuhan sedang dalam perjalanan untuk memindahkan terangmu. Bayangkan ini saudara. Orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula, terangnya itu gak akan ada. Terang di dalam kehidupannya, terang yang seharusnya kita dapatkan dari Kristus akan menjadi gelap. Dan saya berpikir ini sesuatu yang sangat berbahaya. Dan perhatikan dalam ayat 4, kata yang dipakai dalam penggunaan kasih mula-mula itu bukan kehilangan, artinya tidak sengaja. Tetapi kata yang dipakai adalah meninggalkan. Sebuah kata yang aktif, kata yang dilakukan dengan sengaja, secara terus-menerus. Artinya jemaat di Efesus dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan mereka akhirnya meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Dan saudara harus tahu gambaran atau ciri orang yang meninggalkan kasih mula-mula ini. Dan saudara ini bisa terapkan pada hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Thomas Mason mengatakan yang pertama cirinya adalah kita kehilangan keakraban dan keintiman dalam pembicaraan. Siapa yang paling banyak kita ingat? Siapa yang ada di dalam hati kita? Di mana kita mengasihi, di sana akan ada perenungan tentang objek yang dikasihi. Di sana akan ada keakraban dan keintiman dalam pembicaraan. Tidak ada satu hari pun akan berlalu di mana kasih tidak menemukan pesan, berita, atau alasan untuk berbicara, baik dengan Allah ataupun dengan manusia, dengan sesama kita. Untuk meminta pertolongannya kalau kepada Tuhan, untuk meminta nasihatnya, atau sekedar bercerita. Lihat ini saudara. Tetapi sekarang ketika seseorang bisa melewati hari, beberapa minggu tanpa pernah mengunjungi Allah, tanpa pernah berbicara kepada Allah, tanpa pernah berhubungan dengan Allah secara intim, maka keanehan seperti itu menunjukkan kasih yang sedikit atau kecil. Kalau saudara dalam hubungan dengan sesama di dalam warta, saya nggak bahas dengan lanjut karena di situ begitu pendek. Tapi kalau saudara udah nggak bisa lagi bicara dengan temanmu, dengan suamimu, dengan istrimu, bicara bebas tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa harus kesal, tanpa merasa harus marah, saudara mulai harus bertanya, jangan-jangan sebetulnya kita kehilangan keakraban dan keintiman dengan orang yang seharusnya dekat dengan kita, dan terlebih dengan Tuhan. Kalau saudara berusaha melewatkan satu hari tanpa berbicara dengan Tuhan, berusaha melewatkan satu hari tanpa berbicara dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, sebetulnya itu tanda bahwa saudara sedang kehilangan keakraban dan keintiman. Lanjut saudara, yang kedua, tidak peduli kepada apa yang dipedulikan oleh Allah. Juga pada saat ada ketidakpedulian dalam memuliakan Allah, tidak ada perencanaan dan usaha penyusunan tentang bagaimana kita menjadi paling yang berguna untuk Dia. Pada saat kita tidak berkabung atas dosa seperti yang biasa kita lakukan, tidak peka terhadap pelanggaran, tidak mempunyai hati yang hancur, tidak begitu hati-hati untuk menghindari semua kesempatan untuk menyakiti hati atau menyalahi Allah,
tidak begitu berjaga-jaga dan bersemangat seperti kita biasanya. Tidak bangkit untuk melawan pencobaan dan pikiran daging. Artinya kasih itu sedang berkurang atau melemah. Kalau saudara tidak peduli dengan apa yang dipedulikan dengan orang-orang yang saudara kasih, artinya saudara sedang kekurangan, kehilangan, meninggalkan kasih yang semula. Saudara tidak pernah fokus dengan apa yang mereka katakan. Tidak pernah tahu apa yang mereka, tidak pernah peduli apa yang mereka pedulikan. Saudara kalau hanya peduli dengan diri sendiri, saudara kalau hanya peduli dengan kepentingan saudara sendiri, bertanyalah. Karena mungkin artinya saudara sedang melangkah meninggalkan kasih yang semula. Yang ketiga adalah menjadi terbiasa dengan aktivitas dosa. Jelas bahwa ketika rasa kewajiban kepada Kristus itu hangat dalam hati kita, dosa tidak lolos dengan begitu bebas. Kasih tidak akan mengizinkannya hidup dan bertindak dalam hati. Tetapi sekarang ketika semua itu sudah luntur, hati tidak dijaga, lidah tidak dikekang, kata-kata kosong, bahkan busuk dan kotor atau tidak senonoh, kemarahan, iri hati merajalela dalam jiwa. Semua menuju kepada kekacauan dalam hati yang diabaikan. Lebih jauh lagi, bahkan kebaktian dilakukan dengan asal-asalan, tak sungguh-sungguh, dan dalam cara yang ceroboh dan bodoh. Dosa diakui tanpa penyesalan dan perasaan bersalah kepada Allah. Doa untuk berkat rohani tanpa keinginan untuk mendapatkan. Kemarahan mengutuk tanpa takut bahaya. Doa syafaat untuk orang lain tanpa simpati atau kasih persaudaraan. Syukur diberikan tanpa menghargai kebaikan atau manfaat atau kasih kepada Allah dalam mengingat mereka. Perundingan tentang hal-hal kudus tidak pernah dilakukan atau sangat sedikit dan ceroboh. Pembacaan kitab suci firman Tuhan tanpa keinginan mendapatkan keuntungan atau manfaat. Menyanyi tanpa kesenangan atau nyanyian di hati. Semua ini, lihat ini, hanya laporan atau catatan suatu hati yang menurun dalam kasih kepada Allah. Lihat saudara, betapa berbahayanya kalau semua aktivitas kita hanya menjadi satu rutinitas. Kalau semua apa yang kita lakukan, saya melihat betapa berbahayanya peristiwa PSBB kemarin. Saya pernah sampaikan di dalam salah satu khotbah saya bahwa kita nggak ada yang awasi ketika kita beribadah. Kita nggak pernah tahu apakah kita sungguh-sungguh atau tidak. Saya nggak bisa lihat saudara tatapan muka seperti ini. Bahaya saudara. Saya melihat ini, aduh ini memang ini paling susah, paling sulit. Saya sudah siapkan dari berbulan-bulan yang lalu. Saya mau sampaikan ini gagal lagi karena nggak ada sesuatu yang masuk dalam pikiran saya. Tapi hari ini saya bilang harus bisa. Sama pokoknya harus bisa. Kenapa? Karena kondisi ini. Kalau kita tidak ada yang mengawasi kehidupan kerohanian kita, bahaya saudara. Kita mau berdoa, kita nggak tahu apakah Tuhan menjamah hati kita atau tidak. Kita lakukan segala sesuatunya asal-asalan. Firman Tuhan katakan berbahaya saudara, sangat berbahaya. Dan yang keempat adalah cirinya kehilangan gairah untuk beribadah kepada Tuhan. Sebetulnya adalah kewajiban dari manusia untuk menyembah atau berbakti kepada Allah. Dari makhluk ciptaan untuk menyembah atau berbakti kepada penciptanya. Jika penyembahan atau kebaktian dari gereja tidak merupakan kebaktian di bibir saja, maka itu harus keluar dari hati yang mengasihi Allah. Dilihat ini, saya memperkirakan, jadi si penulis itu memperkirakan, kebaktian gereja Efesus itu hampir mati. Nyanyian telah menjadi membosankan atau tidak menarik dan tidak bersemangat. Doa-doa hampir tidak lebih daripada mantra-mantra orang kafir. Di sana ada upacara tetapi tidak ada roh atau semangat. Di sana tidak ada kehidupan atau semangat karena tidak ada kasih. Apa yang benar tentang kebaktian umum orang-orang Kristen Efesus pasti benar juga pada saat mereka bersaat teduh pribadi di hadapan Tuhan. Lihat ini Bapak Ibu. Ini merupakan satu penurunan menjadi satu kerutinan yang bersifat mekanis. Artinya saudara lakukan itu tanpa punya perasaan hati. Saudara lakukan itu tanpa pernah merasa dijamah oleh Tuhan, tanpa pernah berjumpa dengan Tuhan. Kalau bisa kalau saudara kalau di rumah beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang di PSBB itu sampai mengatakan
kebaktian itu di dalam kebaktian hari Minggu, mereka tuh cuma kerja seperti nonton saja, tanpa merasakan jamaah, tanpa merasakan apapun, tanpa merasakan bahwa itu menyentuh hati mereka, menggigit hati mereka, memperbaharui hidup mereka. Dan betapa berbahayanya kalau itu terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Kita akan mudah menjadi berprasangka. Kita akan mudah melakukan hal-hal yang berdosa. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita dapat meninggalkan kasih mula-mula. Yang pertama adalah dosa. Yohanes menjelaskannya dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Ayat ini saya akan bacakan dengan cepat, dikatakan seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yohanes menuliskan surat ini karena melihat kehidupan orang percaya atau Kristen pada masa itu berada dalam posisi kompromi dengan dosa. Ayat 6 memberitahukan kepada kita bahwa ada orang yang mengatakan dia beroleh persekutuan dengan Tuhan, tetapi tetap hidup dalam kegelapan. Ayat 8 memberitahukan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berdosa. Parah. Dan ayat 10 mengatakan bahwa dia tidak ada berbuat dosa. Orang-orang seperti ini sombong sekali Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini hidup pada masa Yohanes bahkan sampai sekarang. Ada orang Kristen atau percaya mengatakan bahwa it's okay melakukan dosa, it's okay kita kompromi dengan nilai-nilai dunia. Dia tidak mengetahui bahwa Allah tidak pernah bisa kompromi dengan dosa. Atau ada orang Kristen atau orang percaya berpikir bahwa dia tidak berdosa atau tidak ada berbuat dosa. Perhatikan ayat yang kelima Bapak Ibu. Yohanes jelas mengatakan bahwa Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Hal ini mutlak, absolut, artinya tidak dapat diganggu-gugat. Itulah sebabnya Yohanes kemudian mengatakan jika ada orang yang seperti kondisi yang di atas, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tapi juga hidup dalam kegelapan, melakukan perbuatan dosa, melakukan hal-hal yang di luar daripada, ya pokoknya semuanya yang dicolek-colek itu dosa, mengatakan apalagi dia tidak berdosa atau tidak ada berbuat dosa, sehingga tidak pernah meminta ampun atas kesalahan pribadinya kepada Tuhan. Maka sebetulnya pilihannya adalah kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran, kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita, atau kita sedang membuat Tuhan menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Jadi jangan bermain-main Bapak Ibu dengan dosa. Jangan berani melakukan hal-hal yang tidak benar hanya untuk menutupi kesalahan pribadi. Karena artinya kita sedang melakukan dosa dan melawan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dengan sengaja meninggalkan kasih yang mula-mula. Waktu saya pelajari hal ini memang sangat berbahaya. Mengapa sampai disejajarkan dengan dosa kejatuhan Lucifer? Itu kan dosa pemberontakan. Tapi memang waktu saya pelajari lebih dalam ini sangat berbahaya. Kita mengaku kita orang Kristen, tapi kita selalu kompromi dengan nilai-nilai dunia. Yang kedua adalah kecintaan akan dunia dan uang. Di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat ini berbunyi seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kecintaan akan uang dan dunia ini menyebabkan masalah Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kok ada orang yang mau menyimpang dari iman? Kok ada orang yang mau menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka? Karena dunia dan segala sesuatu yang ditawarkan adalah jebakan agar seseorang dapat memiliki kekuasaan dan menjadi seperti Allah. Godaan yang sama yang diberikan ular kepada Adam dan Hawa diberikan dan ditawarkan kembali kepada kita. Kejatuhan utama orang Efesus bukan hanya sekedar melakukan aktivitas rutin tanpa mengasihi Tuhan, melainkan ketika mereka merasa bahwa dengan kekuatan dan kebesaran mereka mampu melakukan segala sesuatu bagi Tuhan tanpa mengasihi Tuhan itu sendiri. Saudara pelayanan, saudara kebaktian, saudara nonton itu tuh video online kebaktian, tapi saudara sedang membuktikan bahwa saudara gak mengasihi Tuhan. Itu dosa saudara. Tapi ini yang dilakukan orang Efesus. Mereka melakukan semua pelayanan dengan sempurna, tapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka seperti sedang membuktikan, lihat ini, dengan kekuatan dan kebesaran mereka, mereka mampu melayani Tuhan tanpa mengasihi Dia. Uang dan dunia dianggap menjadi faktor utama penyebab mereka memiliki kekuasaan dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Dan harus jujur saudara, banyak gereja yang mengalami hal seperti ini. Berapa banyak gereja dikendalikan oleh orang-orang yang punya uang. Mereka berpikir mereka bisa mengatur pekerjaan dan pelayanan tanpa bertanya kepada Tuhan. Gak bisa saudara. Ingat, gak bisa. Kita gak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Yang ketiga adalah kesibukan saudara, sehingga membuat Tuhan tidak menjadi prioritas utama. Ialah Lukas pasal ke-10 ayat 38-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Fokus dalam cerita ini bukan mempersalahkan Marta ketika dia melayani Tuhan Yesus dengan kemampuannya, tapi menyorot tindakan Maria yang mengutamakan hubungannya dengan Yesus, sehingga hal-hal lain tidak menjadi prioritas utamanya. Kesibukan dalam mencari penghidupan dan pelayanan dapat menjadi jebakan agar kita tidak dekat dan mengasihi Tuhan. Jebakan ini akan membuat kita dengan sengaja meninggalkan kasih mula-mula, karena kita berpikir apa yang kita lakukan buat Tuhan jauh lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Kedalaman dan kecintaan kita kepada Tuhan dikikis oleh apa yang kita lakukan kepada Tuhan dengan kemampuan dan kehebatan kita sendiri. Saudara, siapa yang harusnya jadi paling utama dalam kehidupan kita? Tuhan. Siapa yang seharusnya kita hampiri setiap hari sebelum kita lakukan segala sesuatu? Tuhan. Saudara boleh berjibaku dengan kehidupan saudara,
supaya Dia yang mengatur segala sesuatu. Yang keempat, saudara, saya harus lanjut dengan cepat. Itu penderitaan dan penyakit. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai dengan ayat yang 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hampir dalam periode yang lalu, saya memberitakan firman Tuhan tentang ini. Mengapa terjadi penderitaan? Dan saudara harus tahu bahwa penderitaan dan penyakit kadang menjadi alasan bagi kita untuk mundur dari kasih karunia Tuhan. Kita merasa bahwa penderitaan dan penyakit membuat kita terdesak dan menganggap Tuhan tidak berlaku adil bagi kita. Kata-kata Paulus yang menggambarkan penderitaan dan penyakit ini adalah duri dalam daging, menggocok kelemahan. Ada banyak penyakit dan penderitaan yang mungkin kita alami dan terlihat tidak adil buat kita. Namun Paulus memberitahukan kepada kita untuk menyadari bahwa semua makhluk di bumi pun, Roma mengatakan, itu mengalami penderitaan akibat dosa. Itulah sebabnya Paulus mengalihkan perhatian kita dalam 2 Korintus 4 ayat 17 yang mengatakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Mengapa Paulus mengarahkan mata kita kepada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya? Dalam terjemahan The Message ayat 16-nya mengatakan seperti ini, bahwa sekalipun dari luar seringkali terlihat bahwa segala sesuatu itu berjatuhan di sekeliling kita, namun di bagian dalam Tuhan membuat kehidupan yang baru. Lihat ini Bapak Ibu, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa kasih karunia-Nya menggenggam hidup kita dan berkembang di dalam kita. Kita mungkin menderita, kita mungkin sakit, tapi Alkitab mengatakan dengan jelas, arahkan pandangan kita kepada Kristus. Karena walaupun segala sesuatu sudah berjatuhan di sekeliling kita, Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru di bagian dalam iman kita. Arahkan pandangan kita. Dan yang terakhir adalah Allah lain atau okultisme. Saya tidak akan bahas ini lebih panjang, nanti suatu hari mungkin saya akan bahas khusus tentang okultisme. Berhubungan dengan kuasa iblis atau kegelapan. Kalau kita berhubungan dengan kuasa iblis atau kegelapan, dukun dan teman-temannya, sekalipun memiliki nama yang modern, nama yang cantik, seperti orang pintar dan sebagainya, kita pasti sedang melangkahkan kaki kita, meninggalkan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam persekutuan dengan iblis dan antek-anteknya. Ingat Bapak Ibu Saudara, 5 hal ini, apa yang membuat kita dapat melangkah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bagaimana kuncinya? Kunci untuk kembali kepada kasih mula-mula hanya satu, saudara. Di dalam ayat yang tadi, ayat yang kelima dikatakan, Efesus, di dalam Wahyu pasal yang 2 ayat yang kelima dikatakan, bertobat dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jangan buang waktu, karena kita sebenarnya sedang dalam masa di mana Tuhan akan segera datang. Dan Dia akan datang kembali dan menjemput kita orang percayanya. Masalahnya adalah kita tidak pernah mengetahui waktu dan kesempatan yang kita miliki. Bisa saja hari ini adalah waktu terakhir yang kita miliki di dalam dunia. Pergunakan sebaik-baiknya untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kembali mengasihinya dengan kasih yang membara. Berkobar penuh cinta, semangat dan kerinduan kepada Tuhan melebihi segalanya. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan nyanyikan ref lagu ini lebih dalam lagi. Jangan kehilangan kasih yang semula. Mungkin di dalam waktu-waktu yang mendatang, saya sedang merencanakan untuk mulai berkhotbah dalam
ketujuh jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu. Saya harus jujur, saya takut bahwa kita semua sedang mengalami, bergerak ke arah sana. Aku sudah mengalami, nggak tahu. Karena beratus-ratus, beribu-ribu tahun, ayat ini selalu terbukti. Tapi hari ini biarlah menjadi alasan kita, supaya kita semakin mengasihi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Lebih kondisi yang mungkin semakin berat dan mendesak kami. Ajar kami untuk fokus dan melihat kepada Yesus. Hamba berhenti berbicara, Bapak. Tapi biarlah ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan, bertambah kasih kami kepadamu. Biarlah kami bertobat dan meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kami dalam setiap waktu. Ada banyak hal yang mungkin akan menjatuhkan kami dan membuat kami jauh daripada kasih karunia. Tapi genggam hidup kami sama seperti firman Tuhan yang kami baca. Segala sesuatu di sekeliling kami boleh berjatuhan, tapi biarlah hidup kami di dalam Engkau semakin lama semakin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bapa berhenti berbicara, tapi biarnya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, menanamkan benih kebenaran firman Tuhan dan menumbuhkan sehingga berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.